protection. Tugasnya ini apa? Tidak boleh melebihi tegangan dari 5,2 volt. Jadi vibasnya nggak boleh lebih dari 5,2 volt. Kalau vibasnya lebih dari 5,2 volt, ini akan protes dengan cara bunuh diri. Tegangan tidak akan melewati. Ini OVV ya. Nah, dari sini baru masuk ke SMB. Nah, dari SMB keluarlah yang disebut di sini bak regulator. Nah, ini bak regulator ya. Ya, ini bisa jadi PPH power, betul nggak? Ya. Kalau di sana bisa jadi VBAT PMU, betul nggak? Ya, Bang. Atau bisa jadi VSIS, volt System. Nah, ini dari VSIS sini mau masuk ke baterai lewat dulu resistor sensor. Betul nggak? Ini bukan biten. Oh ya. Ini fuel gauge. Ini namanya jalur VBAT. Nih, begini urutannya. Cara misalkan untuk mengetahui jalur charger, masukkan USB, betul? Ya, Bang. Ukur di sini, betul? Kalau di sini keluar 4,35 volt, oke? Berarti kan tugas dari sini ke sini sudah selesai. Di mana permasalahannya? Ukur kontrolnya. Berarti si USB-nya 5 volt masuk ke rangkaian ini, keluar dari sini 4,35. Sebenarnya tugas untuk mengisinya sudah bekerja. Cuma yang jadi masalah adalah siapa yang kontrol. Kan suatu pekerjaan harus ada controller, siapa yang kontrolnya. Nah, ini cek di sini harus ada tegangan 1,8. Begitu. Ini yang bertugas untuk bat ID, ngecek baterainya bener enggak. Jadi kalau kasus charging yang pertama itu kita pancing aja. Dicolok USB charger, ya. betul nggak? Iya, Bang. Colokan charger tanpa baterai. Colokan charger, ukur di konektor baterainya keluar nggak ini. Kalau ini nggak keluar, cek di sini keluar nggak atau di sini, betul nggak? Kalau di sini output SMB, Bang. Ya, output SMB ada nggak? Iya, Bang. Kalau di output SMB ada, di sini nggak ada, jelas ini Rusak. betul nggak? Resistornya berarti. Nah, putus. Iya. Ternyata dicek di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Berarti dia mundur ke sini. Ada nggak? Kalau di sini ada, berarti ini bermasalah. betul nggak? Betul, Bang. Nah, kalau di sini tidak ada, mundur ke sini. Ternyata di sini ada, di sini tidak ada, berarti ini bermasalah. Kalau OVV bisa di jumper. Cium. Kalau di Komponennya. Karena tugasnya hanya melewati. Tidak ada kontrol, tidak ada apa. Kalau ini tugasnya ada. Ini nggak bisa di jumper dari sini ke sini. Tapi kalau mau ngecek si SMB-nya rusak atau tidak, bisa aja dari baterai jumper ke sini, handphonenya hidup. Terus dari sini jumper ke sini, handphonenya hidup. Kalau nggak di jumper ke sini nggak hidup, berarti SMB-nya bermasalah. Oh, bisa hidup bah ngecas? Bisa, tapi sebentar, nggak bisa masuk menu. Oh, baru ada cas aja gitu ya. Tuh, apa sebetulnya semua rangkaiannya, alurnya ini yang harus kita kenali. Nyolokin USB itu kan input, outputnya kemana? Coba. Ke bukan ke baterai. Berarti kita ngontrolnya di Baterai. pancing dari sini, kontrol dari Baterai. baterai. Nah, harus bisa begitu kita berlogikanya. Kan tujuannya mau ngecas baterai, berarti kalau masukkan dari sini nanti ngisi ke Baterai. baterainya Angkat. ukur ada nggak di sini. Kalau nggak ada, berarti kita mundur kerjanya. Nah, konsep charging cuma segini: USB, OVV, SMB, fuel gauge, konektor, Baterai. Mau pakai skema, nggak pakai skema, konsepnya begini. Masih mending kalau ada skema, nggak usah nanya ke saya, baca aja skema, tinggal nyontek. Kalau nggak ada skema, boleh nanya saya bantu alurnya, paham nggak? Saya juga kalau ini nggak selesai, Pak, handphonenya nggak selesai, nggak ada skema, wajar saya juga.
nggak bakal marah. Kalau yang marah itu skematiknya ada, HP-nya nggak down. Berarti apa? Teknisinya bermasalah. Ngerti nggak? Nggak ngerti dengan rangkaian. Nah, saya harap nanti rekan-rekan betul-betul memahami ini. Sebetulnya penyakit handphone itu cuma 2. Semua rangkaian elektronika, handphone, kulkas, ini penyakitnya cuma 2, Pak. Tahu nggak, Pak? Penyakitnya. Kalau nggak putus jalur ya konslet, Pak. Penyakit elektronika mah segitu. Bener nggak? Iya. Bener Pak. Bener nggak? Bener Pak. Masalah hilang sinyal itu karena yang putus jalurnya di blok sinyal. Masalah nggak ngecas itu yang putus jalurnya di jalur charging. Tapi yang jelas rangkaian elektronika penyakitnya 2. Kalau nggak putus konslet. Ciri-cirinya kalau yang konslet begitu dihubungkan ada panas terus konsumsi arusnya berlebihan karena terbuang ke ground. Kalau yang putus jalur dihubungkan dengan sumber tegangan adem, tidak bergeraknya cuma sedikit, begitu pencet berarti arusnya tidak berlanjut, betul nggak? Tidak menyebar, artinya jalurnya terputus. Kalau konslet pasti ada yang panas, kalau terputus nggak ada. Konsumsi arusnya juga rendah. Masuk logika nggak? Masuk. Itu saya ini 20 tahun bikin konsep-konsep logikanya seperti itu. Pengen ngasih tahu ke rekan-rekan nyervis itu sebenarnya gampang. Mau perangkatnya apa saja bener gampang. Kenapa? Komponen cuma 6 kata Pak Haji Dedi. Bener Pak. Yang 6 ini dipasang seri Paralel. Kalau rusak dipasang seri, putus. Pasang paralel, konslet. Masalah penyakitnya no charging, sinyal, mati total itu mah bonus dari rangkaian. Dengan mengetahui kasusnya mati total berarti baseband yang bermasalah. Kalau hilang sinyal berarti RF yang bermasalah. Yang mana? Ya lihat grup unitnya mana yang bermasalah. Harus buru-buru dicek. Tetap harus pakai alat ukur. Teknisi itu yang paling terpenting adalah dia pandai mengukur. Nah, masalah mengukur itu namanya mindset teknisi. Nah, mau divideokan masalah mindset? Ini Pak lagi di video Pak. So, udah siap? Ini yang mau masuk ke materi bikin materi mengenai Avometer. Saya mau tanya, rumus elektronika tadi apa? Tegangan. Sama dengan arus 1 kali R. Volt sama dengan hasil kali antara arus dengan hambatan. Ingatnya volt I dikali R. Makanya tadi kan tugas AVO ini kan ada di sini ya tadi. Voltmeter betul nggak? Ini AVO semua. Ini AVO. Volt di sini volt. Nah, ini volt. Ini namanya range. Ini namanya range. Kalau kita ukur tegangannya misalkan tegangan DC, di sini ada DC volt. Yang ini yang gambar bergelombang namanya AC volt. Nah, logika alat ukur tegangan, 1, probe-nya tidak boleh terbalik kalau untuk DC. Ngerti nggak? Kalau untuk DC, probe-nya tidak boleh terbalik. Kalau AC dia bolak-balik. Boleh dibulak-balik. Nanti akan saya buktikan. Logika kedua dari alat ukur tegangan apa? Alat ukur nilai tegangannya harus lebih besar daripada objek yang diukur. Misalkan listrik yang besar ini nilainya 220 volt. Nggak boleh kita taruh 50 volt. Begitu colok
wangi langsung. Ya. Kenapa? Karena ini nggak kuat. Jadi logikanya adalah nilai alat ukur harus lebih besar daripada nilai objek yang diukur. Kita coba sekarang ukur AC 220 volt. Biar nanti rekan-rekan bisa membandingkan. Mana ada listriknya enggak? Nah, di sini ada listriknya. Set. Kita ukur. Di sini pakai AC 250. Coba Pak. Pegang Pak. Hati-hati Pak. Nah. Hati-hati takut ditrum. Oh nggak apa-apa, paling bapak ini. Oh, bukan abahnya Pak. Bukan. Hati-hati Bang. Nggak apa-apa, bukan urusan saya. Kan begitu Jokowi juga, bukan urusan saya. Lihat, Ya. kita, nah, belum nyetrum Pak? Nggak bergerak. Nggak bergerak. Belum nyetrum ya? Nantangin bapak ini. Ya. Atau ini aja. Cabut. Bukan, ya sama aja. Apa namanya? Tadi ada yang sambungan. Udah nggak apa-apa, sini nih. Tes. Nah, sebentar. Ini 250 skalanya. Oh iya betul. Di sininya 0 sampai 205. Yang merah ya Pak ya? Ya, yang merah. Kalau ukur tegangan di sini. Oh iya. 0 sampai 250. Nah, 0 sampai 250 ke arahnya ke sana. Tuh. Berarti 200 Berarti 500. bukan 200 lebih ya. Iya, 202, 220 misalkan. Tapi kan nggak enak ya. Iya benar Pak. Nah, makanya kalau untuk menentukan nilai pakailah yang Digital. digital. Nih. Pakainya ininya langsung dirubah dulu Ke AC ya Pak? dari DC jadi AC. AC. Nih. Bukan, belum. Sayanya belum menyentuh. Nah, 214 volt. Ini tegangannya. Jadi kalau laki-laki mesti berani begini. Begitu ada listrik nggak jalan, mana avometernya? Makanya beli avometernya di saya. Ya, 215 tuh. Set. Tadi pakai ini kelihatan nggak tepat? Enggak. Nah, lebih baik ukur kalau untuk mendapatkan nilai. Yang digital. Nah ini tadi AC itu bolak-balik boleh, mau begini boleh, mau begitu juga boleh, karena dia bolak-balik. Kalau yang DC enggak boleh bolak-balik. Ingat ya logikanya. Kalau yang ini ostosmastis, dia tidak usah setting dulu berapa maksimum dan minimumnya. Kalau ini harus dicek minimum maksimumnya, karena ini analog, tidak ostosmastis. Ya. Nah. Paham ya? Tuh, untuk ukur tegangan. Tegangan itu nanti yang kita ukur tuh kita bisa ukur pakai avometer tuh ada dua jenis. Tegangan AC dan tegangan DC. Ya. Untuk handphone tegangannya AC apa DC? DC. Ya, berarti nanti tegangan yang di handphone itu pakainya DC. Ini namanya panel selektor. Nah, geser ke arahnya. Mana range yang kita batas ya, kata Pak Haji kemarin. Ini range-nya, jarak ukurnya. Kalau kita mengukur 15 volt, berarti naik ke 50. Baru kita ukur. Pak, saya nggak tahu ini berapa volt, Pak. Ambil aja skala yang tertinggi. Betul nggak? Iya. Begitu dicolokkan, nilainya dapat tapi nggak mudah terbaca. Turunkan. Ngerti nggak? Dicolok, jegur. Hancur berarti nilai tegangannya ada antara itu Di tengah-tengah berarti. itu yang tidak terdeteksi, kata Pak Haji kemarin. Berarti itu anak susah memprediksinya. Iya benar Pak. Ya. Oke ya, tadi itu mengenai namanya tegangan AC. Nah, sekarang ini namanya probe, Pak. Ya, yang merah begini, yang hitam ini namanya probe. Probe ini orang bilang namanya
lead point atau pointer ya, peluat penunjuknya atau leadnya. Nah, ini. Yang merah ini, warnanya merah ini tandanya katanya dangerous, artinya bahaya. Ini yang hitam ini adalah ground. Namanya common, Pak. Common, com itu artinya common. Diam aja di sini, jangan kemana-mana. Ini nggak boleh pindah. Ini namanya common. Kalau mau mengukur, nah ini yang lubang ini namanya terminal atau port. Kalau mengukur tegangan miliampere, ohm atau polaritasnya positif, ini simpan di sebelah sini. Paham nggak? Paham? Yang hitam ini nggak boleh kemana-mana. Kalau mau mengukur ini satu terminal lagi adalah mengukur ampere. Kalau ampernya maksimal sampai dengan 10 ampere, baru pindahkan ke sini, ininya pindahkan ke ampere. Ini untuk 10 ampere. Oke? Nah, sedangkan yang ini tadi ini adalah untuk mengukur, bukan ini untuk mengukur resistor. Salah. Bukan mengukur resistor. Bukan mengukur resistornya. Ini bisa dipakai mengukur komponen, mengukur transistor, mengukur kapasitor. Ini tuh adalah mengukur apa? Penghantar punya nilai hambatan. Nah, dengan mengetahui berapa nilai hambatannya yang ada penghantar itu, kita bisa mengetahui berapa nanti tegangan yang ada, begitu pula dengan arus. Kan begitu. Nah, kenapa di sini ada kalibrasi 1, kalibrasi 10, kalibrasi 100 dan kalibrasi 1 kilo sampai kalibrasi berapa ini? 10K. Nah, kalau yang ini hati-hati. Ketika Anda putarkan ini ke kali 10 kilo, berapa yang akan keluar dari sini? Anda mau ngecek handphone, ininya dikali 10 kilo. Tolong Kang Api dinyalakan. Kita ngukur berapa output dari sini. Jadi kalau mau matiin handphone nggak usah pakai power supply, pakai ini pun bisa. Percaya? Geser ke 10K kali 10K. Ininya ke volt. Nah, nyalakan lampunya. Sudah. Sekarang yang hitam ke merah, merah ke hitam. Berapa volt yang keluar? 11 volt. Cukupkah untuk mematikan handphone? Lebih dari cukup, Pak. Hati-hati, keluar dari sini adalah 11 volt. Dikalibrasi 10K kali, baru tahu rata-rata. Di sini di 1 kilo berapa keluarnya? Baru ini aman. Hanya 1,5. Begitupun selanjutnya. Lalu apa fungsi kalibrasi di sini? Kalibrasi ini adalah tujuannya untuk mendapatkan nilai skala yang ideal. Ya, jadi untuk jarak bacanya atau simpangan jarumnya tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kekurangan. Tinggal dikalibrasi saja. Paham nggak? Tadi kan ukur 100 mana tadi resistornya? Ini berapa nilainya? Ini dikalibrasi 1. Nah, setting dulu di 0 ohm, 0 ohm adjustment. Nah, ini harus benar-benar, jangan sampai paralak. Paralak itu seperti kelihatannya benar, pas dilihat sebelah sini seperti pas, lihat sebelah sana ternyata kurang. Set. Ini begini. Lihat. Ini ke sini, ini ke sini. Nilainya 100. 100 kali 1 ohm, berarti 100 ohm. Betul nggak? Iya. Ini agak ini Pak, agak jauh nih nilainya. Naikkan 10 kalinya. Set. Tapi di kalibrasi. Dibuat 0 ohm lagi. Lalu ke sini. 10 ohm. 10 kali 10 100 ohm. Sama saja ya. Naikin jadi 100.
Nah, jadi kalibrasi ini bukan untuk ukur resistor ya, tapi untuk kebanyakan rekan-rekan. Nah, ini 1 kali 100 ohm. Paham tidak? Jadi simpangan ini adalah bukan untuk mengukur resistor. Ingat, banyak tadi saya bilang ini mengukur resistor, bukan mengukur resistor. Ini kalibrasi ini adalah membuat skalanya mudah terbaca atau memposisikan simpangan jarumnya supaya lebih ideal, mudah untuk diterjemahkan. Dan faktor perkaliannya jelas. Paham? Oke. Stop. Silakan, ada yang ditanyakan? Lagi.